Bapak Ibu tahan dulu jari, jangan langsung geser. Karena kalau Bapak Ibu hari-hari ini sering melihat judul yang bilang rapel pensiunan 2026 sudah cair, taspen siap transfer, golongan tertentu dapat puluhan juta, atau cek rekening sekarang sebelum terlambat, maka video ini wajib Bapak Ibu simak sampai selesai. Kenapa? Karena kita tidak sedang membahas gosip biasa. Ini menyangkut uang pensiun, menyangkut kebutuhan rumah, menyangkut obat, menyangkut dapur, menyangkut cucu, menyangkut utang, dan yang paling penting menyangkut ketenangan hati Bapak Ibu semua. Jangan sampai karena satu judul yang terlalu manis, hati Bapak Ibu jadi gelisah seminggu penuh. Jangan sampai karena satu pesan WhatsApp yang belum jelas sumbernya, Bapak Ibu bolak-balik ke ATM, cek saldo, setiap pagi, setiap sore, setiap malam, lalu ujung-ujungnya kecewa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, badan kuat, pikiran tenang, hati lapang, rezeki lancar, keluarga rukun, dan umur yang tersisa selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, coba kita jujur-jujuran dulu. Sejak awal tahun 2026 ini, sudah berapa kali Bapak Ibu melihat berita atau video yang judulnya bikin jantung deg-degan? Ada yang bilang rapel pensiunan cair bulan ini, ada yang bilang golongan EV bakal menerima nominal besar, ada yang bilang taspen sudah siap mencairkan, ada juga yang bahkan menyebut tanggal tertentu, seolah-olah dananya sudah antre masuk rekening. Kalau Bapak Ibu merasa pernah melihat judul seperti itu, Bapak Ibu tidak sendirian. Banyak sekali pensiunan ASN, TNI, Polri, janda pensiunan, duda pensiunan, sampai keluarga pensiunan yang ikut penasaran. Di grup WhatsApp keluarga, di Facebook, di YouTube, di obrolan warung kopi, di teras rumah, semuanya ramai membahas hal yang sama. Rapel pensiun 2026 ini sebenarnya benar cair atau cuman kabar angin? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini dengan santai, pelan-pelan, tapi tetap lengkap. Kita tidak akan asal percaya, kita juga tidak akan asal membantah, kita akan dudukkan persoalannya dengan kepala dingin. Mana yang bisa disebut fakta, mana yang masih sebatas dugaan, mana yang sekadar prediksi, dan mana yang harus Bapak Ibu waspadai supaya tidak tertipu kabar manis yang belum tentu benar. Bapak Ibu, saya tahu betul kenapa isu rapel ini begitu sensitif. Karena bagi pensiunan, tambahan uang sekecil apapun bisa berarti banyak. Bisa untuk membeli beras, bisa untuk menebus obat, bisa untuk membayar listrik, bisa untuk membantu anak yang sedang kesulitan, bisa untuk memberi jajan cucu, bisa juga untuk sedekah, memperbaiki rumah, atau sekadar membuat hati lebih lega di masa tua. Jadi wajar kalau setiap ada kabar rapel hati langsung berharap. Wajar kalau Bapak Ibu mulai membayangkan, kalau benar cair kira-kira dapat berapa ya? Wajar kalau ada yang mulai menghitung-hitung, kalau saya golongan 2 dapat berapa? Kalau golongan 3 berapa? Kalau golongan IV apakah benar bisa lebih besar? Semua rasa penasaran itu manusiawi. Tapi justru karena manusiawi, kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai harapan yang baik malah dipakai orang untuk mencari klik, mencari sensasi, atau bahkan menyebarkan informasi yang belum jelas. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya di channel Pensiun Fokus 2, channel yang berusaha hadir setiap hari untuk membahas informasi seputar ASN, pensiunan ASN, TNI, Polri, janda duda pensiunan, taspen, asabri, kebijakan pemerintah, dan hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan Bapak Ibu di masa pensiun. Untuk Bapak Ibu yang tinggal di kota besar, di kabupaten, di desa, di kampung, di pegunungan, di pesisir, bahkan di daerah yang sinyalnya kadang muncul kadang hilang, kami sampaikan salam hangat dari hati, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sebelum lanjut, seperti biasa, mari kita saling menyapa dulu. Bapak Ibu dari golongan I, tulis di komentar, hadir golongan I. Yang dari golongan 2, tulis golongan 2 tetap semangat. Yang dari golongan Detra, tulis golongan Detra siap menyimak. Dan yang dari golongan IV, tulis golongan IV menunggu kepastian. Bukan untuk pamer golongan, bukan untuk membandingkan, tapi supaya kita tahu bahwa di sini kita sedang berkumpul sebagai satu keluarga besar pensiunan Indonesia, sama-sama pernah mengabdi, sama-sama pernah bekerja untuk negara, sama-sama berhak mendapat informasi yang benar. Dan untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Silakan bergabung dengan keluarga besar channel ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kalau video ini bermanfaat, bantu tekan like agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak pensiunan yang mungkin sedang bingung, sedang gelisah, atau sedang mencari kepastian yang sama. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama.
Bapak Ibu, kabar tentang rapel pensiunan 2026 belakangan ini memang sedang ramai sekali. Bentuknya macam-macam. Ada yang berupa artikel, ada yang berupa video pendek, ada yang berupa tangkapan layar, ada yang berupa pesan berantai di WhatsApp. Kalimatnya pun dibuat sangat meyakinkan. Misalnya resmi rapel gaji pensiunan 2026 cair mulai Maret, atau Taspen sudah siapkan pembayaran rapel untuk 5 golongan. Atau pensiunan golongan IV siap-siap terima nominal terbesar. Bahkan ada juga yang menulis seolah-olah dana sudah bisa dicek langsung di rekening. Nah, kalimat seperti ini memang sangat menggoda untuk diklik. Apalagi kalau thumbnailnya besar, warnanya merah kuning, ada gambar uang, ada tulisan resmi, cair, wajib cek, jangan sampai ketinggalan. Siapa yang tidak penasaran? Tapi Bapak Ibu, disinilah kita harus mulai menyalakan akal sehat. Pertanyaannya bukan hanya apakah kabar itu enak didengar, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kabar itu punya dasar resmi? Apakah sudah ada peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan gaji pokok pensiunan tahun 2026? Apakah sudah ada surat resmi dari Kementerian Keuangan? Apakah sudah ada pengumuman resmi dari PT Taspen? Apakah PT Asabri juga sudah mengeluarkan pernyataan? Apakah bank penyalur sudah memberi informasi langsung kepada penerima pensiun? Kalau semua itu belum ada, maka kabar yang beredar belum bisa disebut kepastian. Bisa jadi itu hanya prediksi, bisa jadi itu hanya simulasi, bisa jadi itu hanya analisis berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya. Dan sayangnya, bisa juga itu hanya judul sensasional yang dibuat supaya orang cepat mengklik. Bapak Ibu, kita tidak boleh anti terhadap kabar baik, kita boleh berharap, kita boleh berdoa, kita boleh mengikuti perkembangan, tapi harapan harus tetap ditemani kehati-hatian. Jangan sampai karena terlalu ingin rapel cair, kita langsung percaya semua informasi yang lewat di layar HP. Mari kita pahami dulu dari mana biasanya isu rapel ini muncul. Biasanya setiap kali ada pembahasan tentang penyesuaian gaji ASN atau pensiunan, publik langsung mengaitkannya dengan rapel. Logikanya memang terdengar masuk akal. Kalau kenaikan berlaku sejak Januari, sementara pembayaran baru dilakukan beberapa bulan kemudian, maka selisihnya dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapel. Misalnya begini, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan berlaku per 1 Januari 2026. Tapi karena proses administrasi tidak bisa selesai dalam 1 hari, maka pada Januari dan Februari pensiunan masih menerima nominal lama. Lalu pada Maret atau April sistem pembayaran sudah diperbarui, maka kekurangan dari Januari dan Februari bisa dibayarkan sekaligus. Itulah rapel. Secara konsep benar, rapel memang seperti itu. Tapi masalahnya, konsep yang benar belum tentu berarti kebijakan tahun 2026 sudah resmi berjalan. Untuk sampai ke tahap pencairan harus ada dasar hukumnya dulu. Harus ada aturan resmi. Harus ada perhitungan anggaran. Harus ada kesiapan sistem pembayaran. Harus ada koordinasi lembaga. Jadi tidak bisa hanya karena ada isu kenaikan, lalu langsung disimpulkan rapel pasti cair bulan tertentu. Bapak Ibu, ini yang sering membuat masyarakat bingung. Antara harapan, analisis, dan keputusan resmi sering dicampur jadi satu, padahal ketiganya berbeda. Harapan itu ketika kita ingin sesuatu terjadi, analisis itu ketika kita mencoba membaca kemungkinan berdasarkan pola atau data sebelumnya, keputusan resmi itu ketika pemerintah atau lembaga berwenang sudah mengumumkan secara jelas. Nah, yang bisa dijadikan pegangan adalah keputusan resmi, bukan sekadar harapan dan bukan sekadar analisis. Sekarang kita masuk ke hal yang sangat penting. Rapel itu sebenarnya apa? Banyak orang mengira rapel adalah bonus. Ada juga yang menyebutnya hadiah. Bahkan ada yang menganggap rapel seperti bansos tambahan. Ini perlu kita luruskan. Rapel bukan bonus. Rapel bukan hadiah. Rapel bukan uang kaget. Rapel adalah hak yang tertunda. Sekali lagi, rapel adalah hak yang tertunda. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau suatu kenaikan gaji atau pensiun sudah ditetapkan berlaku sejak tanggal tertentu tetapi pembayarannya terlambat menyesuaikan, maka selisih yang belum dibayarkan itu menjadi hak penerima. Ketika selisih tersebut dibayarkan sekaligus, itulah rapel. Ibaratnya Bapak Ibu punya warung kecil, ada tetangga belanja beras, telur, minyak tapi belum bayar. Setelah 3 bulan dia datang melunasi semuanya. Apakah uang itu bonus? Bukan, itu memang hak Bapak Ibu sejak awal. Hanya saja pembayarannya tertunda, begitu juga rapel, kalau dasar hukumnya sudah jelas dan kenaikan berlaku mundur sejak bulan tertentu, maka selisih bulan-bulan sebelumnya menjadi hak pensiunan. Negara tinggal membayarkan hak itu sesuai mekanisme yang berlaku, karena itu Bapak Ibu tidak perlu merasa seperti meminta-minta, tidak perlu merasa malu membahas rapel. Pensiun itu bukan belas kasihan, pensiun adalah hak atas pengabdian panjang.
Bapak Ibu pernah bekerja puluhan tahun, pernah bangun pagi, masuk kantor, mengajar, melayani masyarakat, menjaga keamanan, mengurus administrasi, menjalankan tugas negara, maka ketika masa pensiun tiba, hak pensiun adalah bagian dari penghormatan atas pengabdian itu. Namun, karena ini menyangkut uang negara, semuanya harus berjalan sesuai aturan, tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal transfer, tidak bisa hanya karena viral lalu dana langsung dicairkan. Negara punya prosedur. Ada aturan, ada anggaran, ada verifikasi, ada sistem, ada bank penyalur, dan ada jutaan data yang harus dipastikan benar. Nah, sekarang kita bahas kenapa golongan selalu jadi sorotan. Setiap kali ada kabar rapel, pasti yang paling sering disebut adalah golongan IV, ada IVA, IVB, IVC, IVD, sampai IVI. Banyak yang bertanya, kenapa golongan IV selalu disebut mendapat nominal lebih besar? Apakah karena pemerintah pilih kasih? Apakah karena golongan IV lebih diutamakan? Tidak begitu Bapak Ibu. Ini murni soal struktur gaji dan matematika. Dalam sistem kepangkatan ASN, golongan IV adalah jenjang yang tinggi. Biasanya mereka yang sampai ke golongan IV sudah mengabdi sangat lama dan memiliki pengalaman serta tanggung jawab besar. Ada yang pernah menjadi pejabat struktural, tenaga ahli, guru senior, dosen, widya iswara, atau jabatan fungsional tertentu. Karena masa kerja dan pangkatnya tinggi, dasar gajinya juga lebih tinggi. Ketika pensiun, dasar perhitungan pensiunnya pun mengikuti ketentuan yang berlaku. Maka kalau ada kenaikan dengan persentase yang sama, nominal rupiahnya bisa berbeda. Contohnya begini, kenaikan 8% dari 2 juta tentu berbeda dengan 8% dari 5 juta. Persentasenya sama, tapi hasil rupiahnya tidak sama. Jadi kalau golongan IV disebut berpotensi menerima rapel lebih besar, bukan karena golongan lain tidak dihargai. Bukan juga karena golongan I, 2I, atau terbelai dianggap kurang penting. Semua pensiunan sama-sama terhormat. Yang berbeda hanyalah dasar perhitungan nominalnya. Mari kita buat simulasi sederhana. Ini hanya contoh, bukan angka resmi. Tolong digarisbawahi, ini hanya simulasi agar Bapak Ibu mudah memahami logikanya. Misalnya ada kenaikan 8% dan rapel dihitung selama 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. Untuk golongan I, misalnya gaji pokok lama sekitar 2 juta, kenaikan 8% berarti sekitar 160.000 per bulan. Kalau dihitung 3 bulan, rapelnya sekitar 480.000. Untuk golongan tuba, misalnya gaji pokok lama sekitar 3 juta, kenaikan 8% berarti sekitar 240.000 per bulan. Kalau 3 bulan, rapelnya sekitar 720.000. Untuk golongan terea, misalnya gaji pokok lama sekitar 4 juta, kenaikan 8% berarti sekitar 320.000 per bulan. Kalau 3 bulan, rapelnya sekitar 960.000. Untuk golongan IV, misalnya gaji pokok lama sekitar 5 juta, kenaikan 8% berarti sekitar 400.000 per bulan. Kalau 3 bulan, rapelnya sekitar 1,2 juta. Sekali lagi, ini hanya simulasi sederhana, bukan patokan resmi. Angka asli bisa berbeda tergantung aturan, masa kerja, komponen perhitungan, status penerima, dan ketentuan yang berlaku. Tapi dari simulasi ini kita bisa paham kenapa nominal setiap golongan bisa berbeda. Jadi, kalau Bapak Ibu mendengar ada yang menyebut semua pensiunan pasti mendapat puluhan juta, jangan langsung percaya. Gunakan akal sehat. Kalau selisih per bulan hanya ratusan ribu, lalu dikalikan beberapa bulan, tentu tidak serta-merta menjadi puluhan juta untuk semua orang. Kecuali ada komponen lain yang resmi ditetapkan, dan itu harus jelas dasar hukumnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling besar, kapan cair? Ada yang bilang Maret, ada yang bilang April, ada yang bilang setelah Lebaran, ada yang bilang menunggu tanda tangan, ada yang bilang sudah masuk daftar pembayaran. Lalu mana yang benar? Bapak Ibu, jawaban paling jujur adalah selama belum ada pengumuman resmi dari lembaga berwenang, tanggal pencairan belum bisa dipastikan. Kalau ada pihak yang menyebut tanggal tertentu tanpa menunjukkan sumber resmi, maka itu belum bisa dijadikan pegangan, bisa saja prediksi, bisa saja berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, bisa saja berdasarkan informasi setengah matang. Tapi untuk urusan uang pensiun, kita sebaiknya jangan berpegang pada katanya. Kenapa Maret dan April sering disebut? Karena dalam beberapa kebijakan sebelumnya, proses penyesuaian pembayaran memang kadang baru terasa beberapa bulan setelah tahun berjalan. Maka banyak pembuat konten atau pengamat memprediksi bulan Maret atau April. Prediksi seperti itu boleh saja sebagai analisis, tapi prediksi tetap bukan kepastian. Bapak Ibu harus ingat, pemerintah tidak bisa mencairkan rapel hanya berdasarkan viralnya kabar di media sosial. Harus ada tahapannya. Pertama, harus ada aturan resmi. Kedua, harus ada perhitungan anggaran. Ketiga, data penerima harus diverifikasi.
Keempat, sistem pembayaran harus disiapkan. Kelima, koordinasi dengan bank penyalur harus dilakukan. Setelah semua siap, barulah pencairan bisa berjalan. Disinilah peran PT Taspen dan PT Asabri menjadi sangat penting. Banyak yang berkata, kok lama sekali? Tinggal transfer saja kan? Bapak Ibu, kalau yang ditransfer hanya satu orang, mungkin mudah. Tapi ini menyangkut jutaan penerima pensiun di seluruh Indonesia. Data penerima pensiun bukan data yang diam. Setiap waktu bisa berubah. Ada yang baru pensiun, ada yang pindah alamat, ada yang mengganti rekening, ada yang status keluarganya berubah, ada yang penerima manfaatnya berganti, ada juga yang sudah meninggal dunia dan harus diperbarui datanya agar tidak terjadi salah bayar. Bayangkan kalau proses ini dilakukan terburu-buru. Bisa-bisa dana masuk ke rekening yang salah. Bisa ada penerima yang seharusnya dapat tapi tertunda. Bisa ada data ganda, bisa ada masalah di bank. Karena itu, kehati-hatian memang diperlukan. Langkah pertama biasanya adalah dasar hukum. Tanpa dasar hukum, uang negara tidak bisa dikeluarkan sembarangan. Setelah dasar hukum ada, Kementerian Keuangan harus menghitung kebutuhan anggaran. Kalau penerimanya jutaan orang, total dananya bisa sangat besar. Bukan jutaan, bukan miliaran kecil, tapi bisa sampai triliunan rupiah tergantung skema kebijakan. Setelah itu, Taspen dan Asabri harus memproses data. Mereka harus memastikan siapa yang berhak menerima, berapa nominalnya, melalui bank apa disalurkan, dan kapan bisa dibayarkan. Lalu bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau bank lain yang bekerja sama harus menyiapkan sistemnya. Kadang pencairan juga tidak selalu serentak dalam satu hari. Bisa bertahap, ada yang masuk duluan, ada yang menyusul. Ini bisa tergantung wilayah, bank, klaster data, atau jadwal teknis. Jadi kalau suatu saat nanti memang ada pencairan, jangan langsung panik kalau tetangga sudah masuk tapi rekening Bapak Ibu belum. Bisa saja sedang dalam proses bertahap. Yang penting cek sumber resmi dan jangan mudah percaya kabar liar. Sekarang mari kita bicara tentang emosi. Bapak Ibu menunggu uang yang belum pasti memang melelahkan, apalagi kalau kebutuhan sedang banyak. Harga kebutuhan naik, obat harus dibeli, cucu minta uang sekolah, listrik harus dibayar, cicilan belum lunas. Dalam kondisi seperti itu, kabar rapel bisa terasa seperti angin segar. Tetapi kalau kabar itu belum pasti, angin segar itu bisa berubah menjadi angin gelisah. Coba bayangkan dua keadaan. Keadaan pertama, Bapak Ibu percaya penuh bahwa rapel pasti cair bulan Maret. Sejak awal Maret, setiap hari cek saldo. Pagi cek, siang cek, sore cek. Tiap ada SMS masuk langsung deg-degan. Minggu pertama belum ada, minggu kedua belum ada, minggu ketiga mulai kecewa, minggu keempat mulai marah. Lalu ternyata bulan Maret lewat begitu saja tanpa pencairan. Hati capek duluan. Keadaan kedua, Bapak Ibu mendengar kabar rapel, tapi tetap tenang. Oh, ini masih isu. Kita tunggu pengumuman resmi saja. Lalu Bapak Ibu menjalani hari seperti biasa, tetap minum obat tepat waktu, tetap ngobrol dengan cucu, tetap ikut pengajian, tetap jalan pagi, tetap bersyukur. Kalau nanti rapel benar cair, alhamdulillah. Kalau belum, hati tidak terlalu hancur karena dari awal tidak menggantungkan semua harapan pada kabar yang belum pasti. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih sehat? Menunggu dengan gelisah atau menunggu dengan tenang? Saya yakin Bapak Ibu tahu jawabannya. Karena itu, pesan saya, jangan biarkan kabar yang belum pasti mencuri ketenangan Bapak Ibu. Masa pensiun seharusnya menjadi masa yang lebih damai. Memang hidup tetap ada kebutuhan, memang uang tetap penting. Tapi kesehatan hati juga penting. Jangan sampai tekanan dari kabar simpang siur membuat tekanan darah naik, tidur tidak nyenyak, dan pikiran terus gelisah. Sekarang bagaimana cara mendapatkan informasi yang benar? Pertama, utamakan sumber resmi. Untuk urusan pensiunan ASN, pantau informasi dari PT Taspen. Untuk pensiunan TNI dan Polri, perhatikan juga informasi dari PT Asabri. Untuk aturan anggaran, lihat Kementerian Keuangan. Untuk kebijakan ASN, perhatikan Kementerian PANRB atau lembaga terkait. Jangan hanya percaya tangkapan layar yang tidak jelas asalnya. Kedua, cek tanggal informasi. Banyak berita lama yang diedarkan ulang, kadang video lama diberi judul baru. Kadang artikel tahun sebelumnya dibagikan lagi seolah-olah itu kabar terbaru. Jadi sebelum percaya, lihat tanggalnya. Jangan sampai kabar tahun lalu dianggap kabar hari ini. Ketiga, perhatikan bahasa yang digunakan. Kalau judulnya terlalu bombastis, terlalu memaksa, terlalu menjanjikan angka fantastis tanpa sumber, Bapak Ibu perlu waspada. Judul seperti "Semua pensiunan pasti dapat puluhan juta" harus dicek baik-baik. Pemerintah bekerja dengan aturan, bukan dengan janji viral. Keempat, jangan klik link sembarangan. Ini penting sekali.
Kalau ada pesan WhatsApp yang meminta Bapak Ibu mengisi data, memasukkan nomor rekening, ENIK, password, OTP, atau data pribadi dengan alasan pencairan rapel, jangan langsung percaya. Itu bisa berbahaya. Taspen atau bank resmi tidak akan meminta kode OTP sembarangan lewat link tidak jelas. Kelima, kalau ragu, hubungi kantor cabang Taspen, Asabri, atau bank penyalur yang resmi. Lebih baik bertanya langsung daripada menebak-nebak dari pesan berantai. Bapak Ibu, sekarang saya ingin memberi pesan khusus untuk golongan I, Dwi, dan Terki. Jangan pernah merasa kecil hati kalau nanti nominal rapel, jika memang ada, tidak sebesar golongan IV. Pengabdian Bapak Ibu tetap mulia. Tidak semua nilai hidup bisa diukur dari angka di rekening. Ada guru golongan rendah yang mendidik anak-anak desa dengan penuh cinta. Ada pegawai kecil yang puluhan tahun menjaga kantor tetap berjalan. Ada petugas administrasi yang melayani masyarakat dengan sabar. Ada aparat yang bekerja dalam diam tanpa banyak sorotan. Setiap rupiah pensiun yang Bapak Ibu terima adalah hasil pengabdian. Jangan bandingkan berkah dengan orang lain. Yang penting bukan hanya besar kecilnya nominal, tapi bagaimana uang itu digunakan. Uang yang kecil bisa menjadi berkah besar kalau dipakai untuk kebutuhan penting, untuk obat, untuk makan, untuk sedekah, untuk membantu keluarga. Sebaliknya, uang besar bisa habis tanpa manfaat kalau tidak dikelola dengan bijak. Untuk Bapak Ibu golongan IV, IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE, kami juga menyampaikan hormat. Bapak Ibu sudah melewati perjalanan panjang dalam karier. Puluhan tahun mengabdi, memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, membimbing bawahan, melayani masyarakat, dan menjaga amanah negara. Jika suatu saat ada rapel dengan nominal lebih besar karena dasar perhitungan yang lebih tinggi, semoga itu menjadi tambahan kebaikan di masa pensiun. Gunakan dengan bijak. Jangan terburu-buru habis untuk hal yang kurang perlu, sisihkan untuk kesehatan, sisihkan untuk kebutuhan rumah. Kalau ada lebih, bantu keluarga yang benar-benar membutuhkan, dan jika mampu bersedekahlah. Karena pada akhirnya, uang yang paling menenangkan bukan hanya uang yang disimpan, tapi juga uang yang membawa manfaat. Bapak Ibu, mari kita kembali ke inti besar pembahasan hari ini. Rapel pensiunan 2026 memang menjadi topik yang ramai, banyak yang berharap, banyak yang menunggu, banyak yang sudah menghitung-hitung, tetapi sampai ada pengumuman resmi, kita harus menempatkannya sebagai isu yang perlu dipantau, bukan kepastian yang bisa langsung dijadikan dasar rencana keuangan. Jangan membuat janji kepada orang lain berdasarkan uang yang belum pasti cair. Jangan berutang karena berharap rapel segera datang. Jangan membeli barang mahal dengan pikiran nanti dibayar pakai rapel. Jangan pula mudah percaya pada orang yang menawarkan bantuan pencairan dengan meminta biaya administrasi. Hati-hati Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini selalu ada saja orang yang memanfaatkan harapan masyarakat. Kalau nanti benar ada pengumuman resmi, barulah kita bahas lagi dengan lebih rinci. Kita lihat dasar hukumnya, kita lihat siapa saja yang berhak, kita lihat dari bulan apa dihitung, kita lihat bagaimana skema pencairannya, kita lihat apakah melalui Taspen, Asabri, atau bank penyalur. Kita lihat apakah dibayarkan sekaligus atau bertahap, semua harus berdasarkan informasi resmi. Sambil menunggu apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, pertama, jaga kesehatan. Jangan sampai terlalu banyak memikirkan kabar yang belum pasti sampai badan ikut drop. Kedua, rapikan data pribadi. Pastikan rekening pensiun masih aktif. Pastikan nomor HP yang terdaftar benar. Pastikan data keluarga dan ahli waris sesuai. Kalau ada perubahan, segera urus ke kantor terkait. Ketiga, kelola uang pensiun bulanan dengan hati-hati. Jangan menunggu rapel untuk memenuhi semua kebutuhan. Anggap rapel sebagai kemungkinan tambahan, bukan sumber utama untuk rencana penting. Keempat, saling mengingatkan sesama pensiunan. Kalau ada teman atau saudara yang terlalu percaya kabar viral, ajak bicara baik-baik. Jangan dimarahi. Jelaskan pelan-pelan bahwa menunggu informasi resmi jauh lebih aman. Kelima, tetap berdoa. Karena setelah semua usaha dilakukan, hati perlu diserahkan kepada Allah. Rezeki tidak akan tertukar. Kalau memang sudah menjadi hak, insya Allah akan sampai pada waktunya. Bapak Ibu, saya paham bahwa sebagian dari Bapak Ibu mungkin sedang sangat membutuhkan tambahan dana. Ada yang untuk biaya berobat, ada yang untuk membayar cicilan, ada yang untuk membantu anak, ada yang untuk kebutuhan rumah. Semoga Allah mudahkan. Semoga semua hajat Bapak Ibu diberi jalan keluar. Semoga bila ada hak yang tertunda, segera diberikan dengan cara yang baik dan waktu yang tepat. Tapi saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk tidak membiarkan harapan berubah menjadi kegelisahan. Uang memang penting, tapi ketenangan lebih mahal. Jangan sampai kabar rapel membuat hubungan keluarga jadi tegang.
Jangan sampai karena menunggu pencairan, Bapak Ibu jadi mudah marah, mudah kecewa, atau merasa hidup tidak adil. Ingat, Bapak Ibu sudah melewati banyak hal dalam hidup, sudah melewati masa kerja panjang, sudah melewati perubahan pemerintahan, sudah melewati naik turunnya ekonomi, sudah melewati banyak ujian keluarga. Jangan biarkan satu isu yang belum pasti membuat hati yang sudah matang menjadi goyah. Mari kita menjadi pensiunan yang cerdas, pensiunan yang tidak mudah ditipu judul, pensiunan yang tidak gampang panik, pensiunan yang tetap berharap tapi juga tetap berpijak pada fakta, pensiunan yang tahu bahwa hak harus diperjuangkan dengan informasi yang benar, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Bapak Ibu, sebelum video ini saya tutup, mari kita rangkum pelan-pelan. Pertama, rapel adalah hak yang tertunda jika kenaikan resmi berlaku mundur dan selisihnya belum dibayarkan. Kedua, kabar pencairan Maret atau April 2026 masih harus dipastikan melalui sumber resmi. Jangan langsung percaya kalau tidak ada dasar resmi. Ketiga, golongan EV sering disebut berpotensi menerima nominal lebih besar karena dasar perhitungannya memang lebih tinggi, bukan karena pilih kasih. Keempat, simulasi angka yang beredar harus dipahami sebagai contoh, bukan patokan resmi. Kelima, Taspen, Asabri, Kementerian Keuangan, bank penyalur, dan lembaga terkait membutuhkan proses panjang untuk memastikan data benar dan pembayaran tepat sasaran. Keenam, Bapak Ibu harus waspada terhadap link palsu, pesan berantai, dan pihak yang meminta data pribadi dengan alasan pencairan rapel. Ketujuh, tetap tenang, tetap sehat, tetap bersyukur, dan tunggu informasi resmi. Bapak Ibu, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tulis di kolom komentar, saya tunggu informasi resmi, bukan kabar burung. Dengan begitu, kita sama-sama mengingatkan bahwa pensiunan Indonesia harus semakin cerdas dan tidak mudah dipermainkan isu.